Setiap proses pembelajaran selalu dimulai dari sebuah tantangan. Saat observasi, saya menemukan bahwa sebagian besar peserta didik masih mengalami kesulitan memahami konsep matematika. Sebagian besar mampu menghafal rumus, tetapi belum sepenuhnya memahami konsep yang mendasarinya. Kondisi tersebut mendorong saya untuk merancang pembelajaran yang lebih aktif, kolaboratif, dan bermakna. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD, peserta didik diajak belajar bersama, berdiskusi, dan membangun pemahaman konsep secara kolaboratif. Inilah pengalaman terbaik saya dalam menciptakan pembelajaran matematika yang lebih aktif dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Batariola, mahasiswa pendidikan profesi guru bidang studi matematika. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan praktik pembelajaran terbaik yang saya lakukan selama PPL di SMA Negeri 3 Parepare di kelas 10 Unggul 1. Dengan judul, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi sudut negatif dalam perbandingan trigonometri. Selamat menyaksikan. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa sebagian siswa masih mengalami kesulitan memahami konsep materi yang dipelajari. Proses pembelajaran cenderung didominasi oleh beberapa siswa yang aktif, sementara siswa lainnya masih pasif dalam bertanya maupun mengemukakan pendapat. Akibatnya, pemahaman konsep siswa belum merata dan hasil belajar belum mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya memilih model pembelajaran kooperatif tipe STAD karena model ini mendorong siswa untuk belajar secara kolaboratif, saling membantu dalam kelompok, dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya. Melalui penerapan STAD, diharapkan pemahaman konsep siswa dapat meningkat secara optimal. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi modul ajar, LKPD, media pembelajaran, kuis, serta instrumen asesmen. Tujuan pembelajaran yang saya rancang berfokus pada kemampuan siswa memahami konsep, menyelesaikan masalah, dan mengomunikasikan hasil diskusi. Saya juga membentuk kelompok belajar yang heterogen berdasarkan kemampuan akademik siswa sesuai dengan karakter model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Coba sebelum kita belajar, adek ibu temannya adek siapa mau bikin video hari? Sedikit bu.
praktik ini, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe START karena kemampuan siswa yang beragam dan membutuhkan kesempatan untuk saling membantu memahami konsep. Kemudian, metode yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Metode ini dipilih untuk meningkatkan keaktifan serta keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat. Adapun media yang digunakan adalah PPT, LKPD, dan Kahoot. Digunakan untuk memudahkan siswa memahami konsep matematika yang masih dianggap sulit. Kemudian, asesmen digunakan melalui observasi, kuis kelompok, dan sumatif untuk mengukur pemahaman konsep serta keterlibatan siswa. Praktik pembelajaran ini layak disebut sebagai best practice karena mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa. Melalui diskusi kelompok, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru tetapi juga aktif menjelaskan, bertanya, dan bertukar ide dengan teman sekelompoknya. Proses tersebut membantu siswa membangun pemahaman konsep secara lebih mendalam. Selain itu, siswa menjadi lebih aktif, percaya diri, dan mampu menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Selama pelaksanaan pembelajaran, terdapat beberapa tantangan seperti adanya siswa yang masih pasif dalam diskusi dan perbedaan kemampuan akademik antar siswa. Untuk mengatasi hal tersebut, saya memberikan pendampingan lebih intensif kepada kelompok yang membutuhkan bantuan serta memberikan motivasi kepada siswa agar lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Hasil yang menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Sebagian besar siswa mampu menyelesaikan tugas kelompok dengan baik, aktif dalam diskusi, serta menunjukkan konsep yang lebih baik dibandingkan sebelum pembelajaran dilaksanakan. Suasana belajar juga menjadi lebih interaktif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih optimal. Dari praktik pembelajaran ini, saya belajar bahwa keberhasilan suatu pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh pemecahan materi saja, tetapi juga oleh kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Saya juga menyadari bahwa kemampuan dalam pengelolaan kelas, pemberian motivasi, dan kemampuan memfasilitasi diskusi merupakan keterampilan yang perlu terus dikembangkan. Pengalaman ini menjadi bekal berharga saya untuk menjadi guru profesional untuk menciptakan pembelajaran matematika yang aktif, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. Sebagai tindak lanjut, saya akan terus mengembangkan media pembelajaran yang lebih interaktif, meningkatkan kualitas asesmen, serta mengoptimalkan penerapan pembelajaran kooperatif dan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Saya juga akan terus melakukan refleksi dan perbaikan berkelanjutan agar pembelajaran yang saya laksanakan semakin efektif dan berdampak positif pada hasil belajar siswa. Demikian presentasi praktik pembelajaran terbaik yang telah saya laksanakan selama PPL 1. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.